Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bunda yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diwajibkan oleh Allah di tempat terbaik dan di salah satu majelis terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Tanpa terasa kita sudah semakin mendekat dengan Rajab yang selepasnya insya Allah bertemu dengan Sya'ban dan Ramadan biidznillah azza. Para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, wabil khusus berkaitan dengan tema atau maudhu yang sudah dibagikan oleh pengurus majelis taklim. Salawat salam semoga senantiasa Allah panjenengan sami menetapi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu tak hanya dalam bentuk lafaz salawat kepada beliau, tapi lebih dari itu kita ibadah atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perilaku beliau, dalam perkataan beliau, bahkan sukutnya, diamnya. Pirsa materi hari ini pun, pirsa ini apa pun? Masya Allah, lengkap ini ya. Berkaitan dengan resonansi komunikasi dalam keluarga. Dan insya Allah bahasan kita ini bahasan yang sejatinya sifatnya universal kepentingannya, karena bukan hanya untuk keluarga tapi untuk dakwah, untuk munaqashah bahkan ya, untuk mujadalah dan seterusnya. Maka konsep resonansi ini kemudian menjadi sangat penting. Para bunda yang dirahmati Allah, termasuk hari ini. Hari ini bagian dari resonansi adalah panjenengan menyelaraskan frekuensi, mungkin frekuensi duduk, mungkin frekuensi posisi tubuh, agar supaya kemudian nyaman mengikuti dari awal sampai akhir. Ada yang posisi duduknya tegak, saya pengennya tegak, cuman mic-nya agak begini. Jadi saya harus sedikit merunduk. Ada yang posisinya miring kiri, miring kanan, ada yang menyandar, ada yang antara ngantuk dan tidak. Insyaallah betul ini. Mudah-mudahan insyaallah betul. Karena mudah-mudahan malam kan pasti tidak nonton bola tapi sholat tahajud ya. Baik, saya akan mengawali para bunda yang dirahmati Allah berkaitan dengan resonansi komunikasi ini. Tentu saja Qur'ani, kita menyandar pada ayat-ayat Allah. Kita lihat petanya dulu, peta ayatnya dulu dalam Quran. Kita ambil yang pertama surah An-Nahl 125. Surah apa bu? Nahl atau sifon apa? Lebah. Lebah. Dan lebah itu kata Rasulullah SAW adalah figur yang menunjukkan karakter dan sifat mukmin. Mukmin itu mengambil yang baik, mengeluarkan yang baik, dan itu ada pada lebah. Mukmin itu nggak nyari musuh, tapi kalau musuh
harus dihadapi, nggak boleh lari. Baik. An-Nahl 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ini fi'ilnya fi'il amr, bentuknya bentuk perintah. Serulah. Panjenengan kula sami diminta oleh Allah untuk menyeru. Siapa yang diseru? Siapapun. Utamanya ya keluarga kita, gitu kan? Ila menuju sabili rabbik. Menuju atau kepada. Serulah ya menuju atau kepada sabili rabbik, jalan Rabbmu. Kita diminta untuk mendakwai, kita diminta untuk mendakwahkan Islam ini. Tadi saya sampaikan kepada siapapun, baik dia muslim maupun non muslim, baik dia keluarga atau bukan. Nah ini catatannya yang penting ya. Kita mau masuk ke resonansinya. Yang pertama untuk menyeru kepada kebaikan ke jalan Allah. Yang pertama bil hikmah. Apa Bun? Bil hikmah. Pernah dengar kata hikmah Bun? Pernah nggih? Hikmah itu menurut panjenengan apa Bun? Wah ini sulit karena jumlah ibunya ratusan. Saya mau tanya siapa itu ya. Bil hikmah. Saya akan ambil pendapat yang paling roji. Ini mayoritas ulama, mayoritas mufassir. Mayoritas mufassir diantaranya panjenengan bisa merujuk pada Abu Fidah Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian mufassir modern ya, milenial Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Allahu yarham, dia juga sambung bapak kurang lebih 1,5 tahun silam. Kitab tafsirnya namanya Al-Munir, bisa panjenengan dapat secara gratis 15 jilid kalau nggak salah. Itu di Telegram e-book Islami, kita bisa download gratis 15 jilidnya. Terjemahan jangan khawatir, udah terjemahan. Per jilidnya sekitar 600 lebih halaman, masya Allah. Itu buah karya yang fenomenal. Dengan juga bisa melihat tafsirannya nanti di kitab Fidhilalil Quran As-Sahid Said Qutb rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan bil hikmah? Yang dimaksud dengan bil hikmah ini kalau dalam bahasa saya hari ini, karena tema kita tentang resonansi. Bil hikmah itu dengan kalimat, dengan cara, dengan kaifiyah, dengan bahasa yang bersesuaian dengan yang diseru. Bersesuaian dengan yang diseru, dengan maktunya. Maktu itu orang yang didakwai, pendakwanya namanya dai. Penyeru itu dai. Mubaligh itu penyampai. Ustadz itu guru, sama saja kemudian merujuk pada objek yang sama. Jadi bil hikmah itu berarti apa Bun? Bersesuaian. Ya, baik waktunya, baik caranya, bahasa yang kita gunakan, ya, pilihan kata sampai kemudian pilihan bahasa tubuh itu kemudian kedah cocok. Maka ada sebuah contoh yang menarik tentang bil hikmah ini. Suatu hari ada 3 orang anak berunding laki-laki tentang cara memuliakan ibunya yang sudah sepuh. Mungkin sebagian ibu-ibu yang biasa ngaji di Istiqomah pernah dengar kisah ini. Jadi ada 3 orang laki-laki ingin memuliakan ibunya, sudah sepuh. Yang pertama si sulung bilang, "Dek, saya pengen mulia ibu, wis tak tumbas dia omah sing api, bukan api Bu, api." Maka dibelikanlah rumah sang ibu ini tipe 525. Bisa bayangkan Bu? Saya nggak bisa bayangkan 525. Ya, dibelikan rumah ini. Adiknya yang nomor 2 mikir, "Mas memberikan yang terbaik, saya harus berikan yang terbaik." Ibunya dibelikan kendaraan Rolls Royce, kendaraan yang panjang, kendaraan yang harganya belasan miliar, belikan. Adiknya yang paling kecil mikir, kakak-kakak udah belikan hal yang luar biasa. Dia mikir begini, ibu itu sudah sepuh, biasanya suka baca Quran kalau pagi sama sore, tapi sering salah, tidak ada yang ngurusin. Maka adiknya yang ragil ini membeli apa? Membeli burung bio yang hafal Quran. Wah, ini burung bio yang
itu kalau burungnya betina. Dibelikan itu untuk apa? Meluruskan ibunya kalau bacaannya salah. Pernah Bu lihat burung bio baca surah Ikhlas? Belum kan? Kuping aja atau di YouTube aja. Baca suratul Fatihah. Ini yang baca itu. Dan ya dibelikan ini yang bahkan hafid Quran. Apa yang terjadi ketika 3 hadiah ini diberikan pada ibunya? Yang pertama, dikomentari oleh ibunya setelah 1 bulan. Ibunya ditelepon oleh si sulung, Bu, terus pundi hadiah dalam berkait resonansi, kita bisa mengambil hikmahnya nanti. Terus pundi Bu, hadiah pun dalam Bu. Kerasan toh Bu, nyaman toh Bu, dalemipun. Kata ibunya, le, Masya Allah, matur sembah nona, rumah yang kamu hadiahkan indah, apik, nyaman, tapi orang tua itu begitu. Jangan tapinya dulu, jangan dayananya dulu, puji dulu, senangkan dulu yang ngasih. Kalau ada tapi ya catatan kecil saja. Tapi le, omah nak kegeweden. Ya masakna kamar mandi dengan tempat tidur ibu jaraknya 80 meter. Kesona sepurane nak ya, insya Allah tetap berpahala, dicatat oleh malaikat Allah, kamu dapat balasannya. Tapi ibu tak balik nih omah ibu meneh ya tipe 36. Catatan pertama. Yang kedua tadi ngasih apa? Mobil apa? Rolls Royce. Ibunya ditelepon pengen tahu Bu terus pundi nyaman bunyi, muka ibu suka, diberkah Bu. Le, Masya Allah nak, kamu pengen memuliakan ibumu dengan cara luar biasa. Semoga Allah memuliakanmu, mengangkat derajatmu, menjadikan keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Itu ibu saya. Kalau kemudian ditelepon doanya terhadap anaknya itu pewanjang, Masya Allah. Dan saya menikmati. Kemudian ujungnya, tapi nak, ibu itu lek numpak mobil, senengane delok jendela menikmati pemandangan. Mobil mulai kenaan, ibu mlebu langsung turun. Ibu guys nikmati pemandangan sepurane nak ya, tapi tetap ditunggangi ibu. Ibu tak balik numpak Avanza wae. Yang ketiga, apa Bu tadi yang ketiga? Burung bio ya, hafal Quran. Panjenengan pasti hafal surah An-Naba Bu ya. Si burung bio hafal Quran. Ketika kemudian dikasihkan hadiah itu dan dia bertanya terus pundi Bu, hadiah dalam Bu, mugi ibu ngerasa apa, mugi ibu nyaman, ibu nggih dipuntampi. Kata ibunya, alhamdulillah, kamu yang paling ngerti ibu nak. Masya Allah nak, berkah buat kamu nak, ibu seweneng kemarin dimasak Mbak Yun enak. Coba bayangkan. Padahal dikasih burung buat apa tadi? Betulin bacaan Bu. Ada tahsinul Quran via burung gitu kan. Ternyata oleh ibunya dikira dikasih hadiah itu untuk dimasak. Akhirnya dimasak dan kata ibunya enak. Kamu yang paling ngerti ibu nak, matur sembah nuwun rasa dewen. Anaknya gubrak gitu kan. Bun, catatan pertama dari sini ya, dari kalimat bil hikmah ini kemudian kalau diterjemahkan dengan cerita tadi itu, tidak semua yang kita anggap baik buat orang lain itu baik buat orang tersebut. Benar Bu? Al-Quran itu baik atau benar? Baik, pasti baik. Cuman cara mentransfer Al-Quran kepada orang lain itu harus mengikuti frekuensi yang sama dengan penerima. Mungkin cara nyampaikannya, mungkin di waktu tempat yang sesuai untuk dia bisa menerima dengan nyaman. Ada orang kehilangan mobil atau habis kerampokan rumahnya. Habis kerampokan, kemudian datang ke tempat panjenengan untuk minta bantuan. Bu, mohon maaf ya Mbak, mohon maaf Mbak. Kemarin habis kerampokan bla bla bla. Sampai hari ini beras saja saya nggak punya. Kalau boleh saya pinjem beras saja. Mau pinjem duit nggak berani dia karena nanti gantinya berat itu. Pinjem beras saja beberapa on untuk
Anjenengan langsung ini, wah kesempatan orang ini biasanya didakwai uangnya. Sekarang datang ke rumah mau pinjam beras. Jenengan wah kesempatan didongengi dhisik itu kan tentang kesabaran nabi-nabi, kemudian bagaimana Habab bin Al-Sabar disiksa Bilal bin Rabah. Kira-kira masuk itu ceramah jenengan? Beri beras dulu. Beri beras dulu. Baru kemudian kita ngobrolkan apa yang kemudian penting. Beri beras dulu. Ketika orang tersebut bilang seperti itu, jenengan bilang misal gini ya, pinjemnya 0,5 kilo. Jenengan kemudian bukan minjem tapi ini hadiah Mbak buat panjenengan. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah 5 kilo buat keluarga jenengan. Remen apa betul? Seweneng. Wong pinjam 0,5 kilo dikasih 5. Seweneng, hatinya berbunga-bunga. Baru jenengan titip pesan. Baru panjenengan titip kalimat-kalimat meluruskan, kalimat-kalimat mendakwai dan seterusnya. Maka ini bagian dari cara menyesuaikan frekuensi. Jadi menyesuaikan frekuensi itu bukan berarti kalau audien, kalau matpunya pengen dakwah yang ngawur kita ngikut ngawur, bukan. Tapi cara yang kita pilih adalah cara yang kemudian bisa mereka terima dengan nyaman. Clear ya yang pertama ya? Oke, nanti kita kaitkan dengan resonansi dalam keluarga komunikasi. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah itu nasihat. Nasihat yang baik, masukan yang baik, tentu dengan kaifiyah terbaik. Tadi saya sempat mendengar ukti pembawa acara menyuplik salah satu firman Allah yang ada dalam surah Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Al-Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala itu tidak cukup ikhlas tapi harus bersesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, merujuk pada dalil. Dan ini ada kelanjutannya, jangan dipotong. Jadi ahsanu amal itu kemudian dijelaskan secara sangat apik oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan menyebutkan ahsan itu more than hasan. Dia itu lebih dari sekedar baik. Dia lebih dari sekedar baik. Karena ahsan itu pemilik akhlak ahsan itu namanya muhsin. Muhsinin itu orang-orang ihsan. Dan ihsan atau ahsan ini adalah yang terbaik. Bukan baik, tapi yang caranya yang terbaik, tuh kan? Kontennya yang terbaik. Jadi kalau bantu itu bukan hanya cara bantunya, tapi bantuannya juga yang terbaik. Contohnya, panjenengan bagi-bagi nasi bungkus. Saya tahu betul. Saya nasi bungkus yang panjenengan bagikan itu ayam geprek. Kira-kira disukai banyak orang nggak? Sukai. Ketika panjenengan bagi-bagi ayam geprek gitu ya, orang yang menerima suweneng dan panjenengan carikan ayam geprek dengan tingkat pedas level 12. Panjenengan berbagi nasi ayam geprek tapi tidak ada minumnya. Orang kadang suweneng makan gitu kan di mobil atau di jalan atau apa. Alhamdulillah ya Allah, terus bangun tadi malam mimpi ayam digeprek, sekarang ketemu ayam geprek ya. Mau makan dengan nyamannya. Setelah itu astagfirullah, kesedak, pedes, minumnya nggak ada. Wah, gue orang garu-garu. Maka konsep ahsanu amala itu, ihsan itu cara berbagi yang salah satunya kalau bagi nasi ya, tolonglah ada minumnya. Meskipun sak gelas, agar supaya ketika sewaktu-waktu di tempat-tempat yang dia pengen makan karena saking laparnya, udah tersiapkan sak minumannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mencontohkan dengan sangat indah kalimat ahsanu amala itu dengan cara ketika beliau membayar fidyah puasa karena beliau sangat sepuh. Itu kemudian dibagi dengan cara masakannya sudah mateng, dia sertakan minumannya sauborambenya.
Kalau kita itu ada buahnya, ada kerupuknya begitu lah. Sehingga kemudian orang makan itu 4 sehat 5 sempurna itu ya. Sempurnanya karena nikmatnya tadi, enaknya tadi. Jadi itu bagian dari ahsanu amal. Hati-hati dengan kalimat begini. Yang penting ini kebenaran Ustaz. Sudah saya sampaikan. Kalau mereka tidak menerima berarti hati mereka tertutup, sudah membatu. Yang penting saya sudah wah ini kalimat berbahaya. Apalagi dengan pakai dalil lagi. Dalilnya kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Pernah dengar hadis ini? Katakan yang benar meskipun itu pahitnya buat siapa? Buat yang mendengar atau kita yang mengucapkan? Yang mengucapkan, pahit buat jenengan berarti. Halo? Yang mendengarkan, pahit buat yang menerima berarti ya? Jenengan kum pengen menangi dewa. Yang penting saya sudah melepaskan kalimat ini, ada hujannya, ada dalilnya, terserah orang mau hatinya sakit. Ini bahaya. Karena hadis itu konteksnya. Jadi kalau dalam ayat itu ada asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Saya dulu termasuk yang agak begitu. Sampai kemudian saya belajar dari banyak guru yang Masya Allah luar biasa. Termasuk asbabul wurud hadis ini dalam ilmu mustalah hadis. Jadi menyampaikan sesuatu itu lihat yang mau disampaikan apa, menyampaikan pada siapa, pemahamannya seperti apa, agar supaya tidak terjadi begini. Yang penting benar saya sampaikan, perkara mau menerima atau tidak terserah. Padahal nggak begitu. Kulil haqqa walau kana murran itu berkaitan dengan seorang pedagang di Madinah, sahabat. Pulangan barangnya sudah ditebas, sekian puluh onta atau ratus onta dengan tunggangannya, dengan barang-barangnya ditebas. Dilihat beberapa contoh. Oke, clear, bayar seluruhnya. Ternyata yang jual dari Yaman pulang, dibukai satu persatu, besoknya dibongkari oleh karyawannya. Banyak barang yang tidak sesuai dengan speknya. Dia merasa saya kemarin barusan tertipu dalam tanda petik itu ya. Pesan buku, ya online begitu Bu, dengan macam-macamnya begitu. Harganya lumayan, ternyata yang datang bukunya, tetapi perangkat-perangkat yang menyertai nggak datang, terus saya hubungi nggak diangkat. Jadi tertipu sahabat ini. Ketika kemudian tertipu, dia datang kepada Rasul sambil mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku, ada apa? Kenapa? Limadha? Kata sahabat tersebut, karena saya sudah pulaan barang, ternyata tidak sesuai speknya. Ya Rasul, boleh nggak aku jual dengan cara tak tutupi gitu ya kekurangannya, agar supaya paling nggak BIP balik modal saya. Kata Rasul, tidak boleh. Kalau jualan ada kurangnya ya sampaikan. Boleh ditutup-tutupi. Sampaikan kalau ada kurangnya agar tidak membahayakan orang. Kulil haqqa walau kana murran, kata Rasulullah. Katakan yang hak, yang benar meskipun itu pahit buat kita, bukan buat yang dengar. Jadi jangan sampai kemudian yang penting ada dalilnya, jangan. Rasul tidak begitu banget tidak begitu. Jadi wal mau'izatil hasanah. Tapi kalau nggak bisa, kadang memang harus debat. Wajadilhum billati ahsan. Bermujadalah tapi dengan cara terbaik. Ahsan tadi itu bukan baik loh, tapi terbaik. Nah, sekarang kita transfer ke keluarga. Bagaimana kemudian ayat ini dan beberapa ayat yang lain nanti kita transfer dalam keluarga. Para bunda yang dirahmati Allah, tubuh manusia, tubuh panjenengan dan saya itu mayoritas terdiri dari air, let us sebut, air. 75%-nya kurang lebih cairan tubuh kita. Dan dalam penelitian modern yang dilakukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, kalau dengar namanya saja dari mana Bu? Oke, Jepang Bu ya. Jepang. Pernah ke Jepang Bu? Ada yang pengen ke sana? Kapan-kapan kita sepedaan Bu ya. Ke arah Ngadiluwe itu Bu. Terus putar bumi nanti nyampe Jepang ya. Jadi Masaru Emoto itu melakukan percobaan. Dengan tinggal googling saja nanti kalau wega beli bukunya. Bukunya menjadi internasional bestseller. Saya menjadi sangat tertarik karena dia juga melakukan penelitian terhadap Zam-Zam, air Zam-Zam.
Jadi dia melakukan penelitian terhadap air ketika ditreatment dengan ragam kalimat. Dan ternyata kalau kalimat yang kita treatmentkan pada air itu kalimat yang baik, dia menggunakan kalimat terima kasih dalam beragam bahasa. Arigatou gozaimasu, sia-sia, apalagi thank you very much, bukan jazakumullah, dia menggunakan syukron katsiran, dan seterusnya. Ternyata kristal air itu menjadi indah. Ketika panjenengan mengatakan hal-hal yang baik, damai, indah, kristal air itu masya Allah bentuknya indah sekali. Jenengan tinggal googling, foto-fotonya lengkap. Itu dia menggunakan mikroskop Dark-Fight. Dark-Fight mikroskop itu mikroskop yang nggak bisa dipengaruhi medan magnet dan medan listrik. Hasilnya secara umum netral. Foto-fotonya indah sekali. Dan ternyata air yang paling indah kristalnya itu Zam-Zam. Nah, dari situ kemudian saya berharap semoga Mas Soremoto dapat hidayah. Karena dia pun mengakui di antara seluruh kristal air dunia yang diambil sampelnya, itu yang paling indah adalah Zam-Zam. Paling sempurna bentuknya. Jadi air itu pun kalau ditreatment dengan kalimat baik, maka dia kristalnya menjadi baik, bermanfaat buat tubuh. Jadi kan bisa bayangkan, maka kalau kemudian ada orang minum air sambil rasa-rasa, bisa bayangkan ya, seperti apa kristal air itu akan mengalami kerusakan dan kemudian masuk di dalam tubuhnya, tidak memberikan manfaat. Dan air yang ada di dalam tubuhnya juga akan mengalami kerusakan kristal. Jadi kalau kemudian pakai slide saya tunjukkan bentuk-bentuk indahnya, apalagi Zam-Zam, masya Allah, mencengangkan bentuk kristal air Zam-Zam. Jadi dari sini kemudian kita semakin yakin. Kenapa dalam konsepsi syariat itu ketika makan dan minum, mengkonsumsi apapun harus diawali dengan kalimat basmalah minimal. Ada doa yang debatable, tapi bagi saya tetap yakin ini bagian dari doa yang sahih. Karena ada sekian banyak ulama-ulama muhaddisin yang mengatakan ini memang sahih. Ya Allahumma barik lana ini sebelum makan. Jadi betapa kemudian ketika kita mau makan, mau minum, mengkonsumsi sesuatu menggunakan kalimat basmalah itu menjadikan panjenengan dan saya akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita konsumsi. Karena bentuknya menjadi sempurna, bentuk molekulernya, bentuk kristalnya. Jadi ini catat ya. Sehingga hati-hati. Anak makan sambil diuring-uring bahaya, sangat bahaya. Sambil kita suapi, sambil kita ceramah, mama kan ini, mama ada apa sih loh, mama ada tamu, nanti tak lanjutkan loh ya, waduh, pas tamu dilanjutkan marahnya. Jadi betapa kemudian itu akan merusak konstruksi cairan pada tubuh anak kita, sangat berbahaya. Jadi jaga lisan saya, lisan panjenengan untuk tidak gampang mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Enak-enak nyuapin anak gitu ya, nyuapin anak, tiba-tiba ada orang lewat, komentarnya itu loh, lihat ibu tetangga mama yang satu ya, sambil nyuapin anak, wah bla 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 bla. Atau makan bersama dengan keluarga di sebuah depot atau restoran, pas makan bareng, lihat di meja sebelah, komentar, lihat sebelah itu makan keluarganya kayak nggak pernah makan hasil. Hati-hati itu ya. Maka bunda yang dirahmati Allah, kaitannya dengan resonansi, komunikasi, salah satunya itu. Jadi hati-hati setiap kalimat panjenengan dan saya itu ternyata akan berpengaruh terhadap konstruksi zat cair pada tubuh baik kita maupun anak kita atau mungkin pasangan kita. Masak sambil ngomel, kebayang. Masak sayur sambil ngomel. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran bercerita tentang peta komunikasi. Yang pertama, di dalam surah Al-Isra ayat 23. Ya, Al-Isra ayat Al-Isra itu surat keberapa? Halo ibu-ibu? Wah hebat, so menang saya ada yang jawab ini. Surah ke-17. Ini insya Allah mudah-mudahan dekat Quran ini ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini jenis frekuensi pertama yang para bunda harus sering menggunakannya. Ini senjata. Apa tadi Bu? Halo Bu? Qawlan. Tadi barusan saya ucapkan apa? Qawlan karima. Surah apa tadi? Ayat berapa? Berarti saya khawatir saya ngomong panjenengan tidur. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu mengatakan pada siapa Bu? Masa cuma ibu kok enak ya? Orang tua Bu, kasihan ayah memang Bu ya. Jangan mengucapkan kalimat atau kepada orang tua. Pertanyaannya, yang nggak boleh kan ucapkan Kalau mengucapkan ibu, boleh nggak? Yang nggak boleh kan cuma atau Ini namanya hamba yang double gitu begitu. Manusia yang double. Jadi memahami ayat itu ada konsep istinbat hukumnya. Salah satunya namanya mafhum. Kita memahami ini dengan mafhum namanya mafhum muwafaqah. Mengucapkan saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Mengucapkan saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Kaget nih, sengaja. Mari, ibu ini cocok buat anak-anak ya materinya. Jadi qawlan karima, dengan orang tua itu jangan kalian ucapkan jangan pula kalian tanharhuma, membentak. Matur kalian tiang sepah menika tidak boleh meninggikan suara, membentak. Wa qul lahuma, dan katakan kepada keduanya lahuma qawlan karima. Karim itu apa Bu? Ustaz Abdul Karim Hasan. Karim itu apa? Mulia. Qawlan karima itu berarti kalimat yang memuliakan beliau. Jadi kalau matur dengan orang tua itu ngendikanlah dengan cara yang memuliakan beliau. Contoh Bunda, saya termasuk yang tidak seberapa suka kalau pas ngaji itu duduk di atas begini. Tetapi kadang tuntutan dalam tanda petik itu ya, nanti yang belakang nggak bisa membaca mimik wajah panjenengan Ustaz. Karena kadang mengucapkan apa itu kita butuh ekspresinya gimana sih Ustaz ya? Untuk mencocokkan itu ya, mencocokkan antara kalimat dengan ekspresi. Kalau begini marah, kalau begini tegang, kalau begini lembut ya, dan seterusnya. Maka kemudian konsep duduk sejak masa Rasul ketika mengajar itu memang berada di atas. Nah, qawlan karima itu maksud dalamnya ada loh Bun, dan saya lihat sendiri loh ya. Ada anak sama orang tua ngobrol, anaknya di atas begini loh, ibunya di bawah ya. Bapaknya atau ibunya waktu itu saya ngobrol, anaknya enak aja duduk di atas itu ya sambil nyemil, ibunya di bawah. Artinya yang dimaksud dengan qawlan karim memuliakan beliau baik secara qaul maupun dalam bahasa yang non verbal, perkataan verbal maupun non verbal. Ya kalau dengan ibu misalnya kita nggak bisa duduk bawah karena sakit, kedai pun nggih matur nuwun sewu. Nuwun sewu nggih dalem wonten inggil. Atau kemudian ibu kita minta untuk duduk di atas juga dan seterusnya. Jangan kemudian nyaman saja kita duduk di atas, ibu kita di bawah. Satu itu yang kita centang. Centangan kedua, qawlan karimah itu bukan hanya dengan orang tua kandung, tetapi orang yang kita tuakan atau orang yang kita hormati.
para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dengan guru kita pada saat bertemu dengan guru kita dulu pada saat SMP, SMA kita merasakan banget gitu kan, diajari adab etika ketika berhadapan dengan guru. Jadi memuliakan dan memberi penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Kalau saya ketemu sama orang sepuh, meskipun kemudian mengajar di majelis taklim, maka saya wajib menghormati beliau, mentakdimkan beliau dari sisi yuswanipun usia. Ada yang bilang salaman sama manusia itu tidak usah cium tangan, itu mentakdiskan. Itu mentakdiskan itu mengkuduskan, mensucikan kayak Allah saja, kayak Tuhan, kayak dengan Tuhan saja nyembah-nyembah. Kalau kita dengan orang tua itu ya ada yang mengkritisi begitu. Mungkin lupa dengan kaidah al-adatul muhakkamah. Adat-adat yang baik, kultur-kultur yang baik, jika dia tidak bertentangan dengan syariat, maka dia menjadi terkodifikasi agama, menjadi aturan agama. Kalau di Sumatera Barat itu ada kalimat adat basandi syarat basandi kitabullah. Adat yang tegak di atas syariat dan syariat yang tegak di atas kitabullah, maka adat itu menjadi boleh, menjadi hukum. Jadi kalau di Jawa sungkem pada ibu dan ayah itu bagian dari pemuliaan dan penghormatan beliau, bukan penyembahan, maka dia bisa menjadi bagian dari sesuatu yang disyariatkan, mentakdimi, menghormati orang tua dengan cara mencium tangan ketika bertemu, berpisah ya, dan seterusnya. Bahkan suami, pernah mencium tangan suami Bu? Pernah ya? Terakhir kapan? Saya bilang terakhir kapan itu pertanyaannya? Setelah menikah ya? Beberapa saat setelah ijab kabul. Tapi insya Allah bunda-bunda ini enggak, bunda-bunda ini sering nyium tangan suami ketika suami menyerahkan amplopnya. Jadi yang pertama qaulan karim. Ini untuk menjadikan panjenengan dan saya tidak sulit memasukkan ide-ide dakwah. Jika kita menjaga ini qaulan karim, memuliakan orang, mungkin lebih sepuh, mungkin lebih berilmu, mungkin lebih secara strata sosial lebih tinggi, dan itu boleh Bu. Kanjeng Nabi itu mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Yang sudah masuk raudhah Bu, mohon maaf ini bukan sombong loh, tapi saya minta jenengan angkat tangan, bukan riya. Halo Bu. Nah saya tanya Bunda berdua, Bunda, jenengan saat masuk raudhah pernah nggak tulisan di atas tiang raudhah itu Bunda? Ada 8 ya. Pernah lihat tulisannya? Apa Bu salah satunya? Itu ada tulisan, ada ustuana taubah. Ustuana itu tiang, pilar. Ada ustuana sarir. Ustuana taubah itu tiang yang dulu pernah dipakai Abu Lubabah untuk taubat, mengikatkan diri, dan beliau mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sepanjang Allah tidak memaafkan saya nggak akan melepaskan dia. Istrinya suruh nikah dia. Maka banyak orang taubat kepada Allah itu berada di tiang itu, mencontoh Abu Lubabah. Ada namanya Uswatus Sarir, itu tempat Rasul tiduran. Tiang itu dulu tempat Rasulullah menyandarkan diri. Ada Ustuana, apalagi Bufut, tempat Rasulullah menerima para utusan. Nah itu yang saya bicarakan yang ini, Ustuanatul Bufut, itu dekat dengan makam Rasulullah. Yang menarik ketika Rasulullah itu menerima tamu dari Yaman, tokoh-tokoh Yaman, pembesar yang masih musyrik, orang-orang Yaman kafir. Ketika diterima Rasulullah itu pakai baju Yaman, pakai baju kebesaran, kain yang indah. Itu menunjukkan Rasulullah menghormati meskipun dia bukan Muslim. Artinya memuliakan orang lain bersebab kedudukannya pada umatnya itu boleh dan dicontohkan oleh Rasul. Contohkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mencontohkan meskipun dia bukan Muslim, tapi dia ditokohkan oleh masyarakat, maka Rasul menghormati dia.
Jangan kemudian kita mengatakan, oh dia non-muslim, dia apa itu ya, kemudian kita tidak menghormati. Jangan. Saya punya tetangga dulu depan saya di Wilis Indah 2 saat saya menjadi kontraktor. Kontrak rumah maksudnya. Depan saya itu Nasrani. Aktor, saya masih. Beliau itu kalau pas nyapu rumah halaman, tempat saya kontrak itu depannya. Beliau itu kalau nyapu halaman itu sampai halaman saya. Kira-kira seneng nggak punya tetangga begitu? Kalau nyapu halaman beliau itu sampai halaman saya disapu semua. Beliau itu sepuh dan saya menghormati beliau. Ini juga hamba Allah, ini manusia, hamba Allah. Saya nggak peduli keyakinannya apa, tapi ada takdim kita. Karena bahkan Rasul pun kemudian menghormati musyrikin Yaman yang datang tadi itu dengan baju yang Yaman kebesaran yang beliau pakai itu, agar supaya orang yang datang merasa terhormat. Tapi tidak kemudian diundang Natalan datang boten. Dan beliau juga tahu nggak pernah undang dan nggak pernah berani undang. Tapi kalau kemudian seperti itu, masya Allah, beliau dapat apa dari anaknya dikirim ke saya, diantar. Saya juga begitu, kalau beli apa-apa dari bepergian, beliau saya beli. Hablum minan nas. Rasul begitu banget, nggak peduli apakah Yahudi, Nasrani atau siapapun, baiknya luar biasa. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah, boten saged diganggu gugat. Bariernya, batasnya sangat tegas, gitu kan. Tapi kalau muamalah monggo, gitu kan. Baik, kaulan karimah. Ini saya percepat. Berikutnya, Bunda yang dirahmati Allah, An-Nisa ayat 5. An-Nisa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waqsuhum. Dan janganlah kamu menyerahkan harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu dan seterusnya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi yang pertama qaulan apa, Bun? Karimah, Al-Isra. Kemudian An-Nisa ayat 5 qaulan ma'rufa. Agar supaya dakwah itu mudah diterima orang, agar supaya Islam ini sebagaimana di masa Rasul dan para sahabat, maka cara menyampaikannya qaulan ma'rufa. Termasuk nasihat terhadap anak, masukan terhadap suami, itu harus qaulan ma'rufa. Ma'rufa dari kata akar kata apa, Bu? Arafa, araf. Melihat. Arafa, aro itu melihat. Arafa, ma'rufa, pernah dengar kata ma'rifat? Pernah ya? Ma'rifat itu orang yang benar-benar mengetahui. Nah, berarti qaulan ma'rufa itu adalah kalimat yang panjenengan benar-benar mengetahui, memahami dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita ngomong. Ananda-ananda ini yang masih imut-imut ini. Nih, ada 2 ini. Ada lagi, Bu? Semuanya, 3. Yang imut 3, yang lain yang lain imut juga, Bu ya, buat para suami masing-masing. Jadi ketika kita berbicara sama ananda-ananda ini, 3 orang ini, salah satu contoh qaulan ma'rufa itu begini. Ngomong sama ananda ini, adik, kalau nanti temannya pinjam, dipinjemin nak ya. Kalau ada temannya minta kuenya, dibagi nak ya. Ini mudah dipahami anak. Tapi kalau kemudian begini, nanti kalau ada temannya minta kamu itu sebagai wujud syukur pada Allah, harus kamu kasihkan. Jadi orang itu yang qanaah, jadi orang itu yang ikhlas, jadi orang itu yang dermawan. Ya anak-anak itu. Ini bukan qaulan ma'rufah. Saya pernah diundang di sebuah tempat di Blitar Selatan, namanya Jambi Pawon. Ada yang dari Blitar? Di Blitar itu ada wilayah berbatasan dengan Malang, namanya Surwedang atau Surabaya? Surwadang. Nah, itu terus, Bu. Terus nanti ada Berintik itu ya.
ada Jambi Pawon, ada Sukorejo apa. Saya hafal daerah-daerah itu karena dulu pernah KKN di sana. Jadi diundang ke daerah namanya Jambi Pawon untuk memberikan tausiah. Undangannya mau. Bayangan saya karena kelurahan yang mengundang ini mungkin perangkat atau warga yang memang rata-rata usia muda, usia sedang. Sak bunda-bunda begini kan 30 tahun Bu ya. Saya bayangannya begitu Bu. Saya kaget Bu, ketika nyampe sana itu hampir rata-rata di atas 60. Nih, saya dan yang datang itu dari jauh gitu ya. Ada yang bawa oncor itu. Masya Allah, saya tanya kepala desa itu kan daerah-daerah lembah gunung itu ya, daerah Jambi Pawon. Ternyata dari bawah ada yang nggak punya sentolot gitu ya, center. Tahun 90-an, 90 sekian. Kata Pak Lurahnya begini, kata kepala desanya. Mas, manggil saya Mas gitu. Masih muda waktu itu Bu ya. 92 atau 93. Dia bilang begini, Mas, nanti kalau ceramah tolong pakai bahasa Jawa ya. Tiang-tiang boten paham nah jenengan ke bahasa Indonesia. Saya langsung makjilep, waduh. Dan ini pasti harus pakai bahasa kromo biar sepuh-sepuh begini. Dalam niko asli Mojokerto. Orang Mojokerto itu kalau ngomong kan agak medeni itu Bu. Kayak orang Surabaya. Jadi kan pernah lihat berita JTV? Gitu. Orang tua nyabrang ngembong tabrak prauto mate asuh. Waduh, bahasa kan ngeri gitu ya. Itu bahasa saya dulu. Saya 26 tahun di Kediri. Alhamdulillah berubah jadi lembut. Bahasa saya begitu. Dan saya bayangkan ini kalau saya pakai bahasa aduh, buyar pasti kan. Akhirnya saya sebisa-bisanya nun sewu ibu-ibu dalam ngagem basa campur-campur mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Alhamdulillah itu kan. Akhirnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya campur-campur. Dan alhamdulillah setelah itu diundang lagi gitu ya. Berarti meskipun sepuh-sepuh beliau cocok gitu aja. Jadi qaulan ma'rufan, mendakwakan, menyampaikan dengan bersesuaian dengan pemahaman kita atas beliau. Ya beliau memang pahamnya itu. Saya diundang di Bogor, acaranya tahlil Bu. Padahal saya sejak kecil nggak biasa. Memang keluarga saya basicnya Muhammadiyah. Saya diundang untuk ceramah tadi di acara tahlilan di Bogor. Waktu itu diminta menyampaikan materi SQ dengan slide. Yang datang ibu-ibu sepuh-sepuh. Saya disuruh menjelaskan yang biasa saya sampaikan di Lotus waktu itu, matahari, galaksi. Saya ketemu sama audien bingung gitu ya. Nah ini bangga terus saya cerita nebula itu kan, galaksi. Waduh, gak cocok gitu kan. Akhirnya saya sesuaikan meskipun tetap gambarnya bintang gitu kan. Bahasanya harus disesuaikan. Qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan itu bahkan menjadi fi'lun ma'rufan. Ya, harusnya menjadi perilaku yang bersesuaian dengan apa yang kita tahu dari mereka, dari anak-anak kita, dari pasangan, dari diri kita. Jadi agar supaya di rumah itu terjadi obrolan yang nyaman, kita memberikan nasihat pada anak juga lebih mudah diterima, maka qaulan ma'rufan. Sampaikan dengan cara yang kita tahu anak kita itu pahamnya begini, lebih nyaman kalau mendapat nasihat sedang begini dan seterusnya. Anak terlambat pulang tanpa kita konfirmasi kenapa, langsung dinasehati. Masuk Bu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan keluar dari hidup juga gitu kan. Jadi qaulan ma'rufah itu berarti ya ma'rufnya itu bagaimana cara menyampaikan agar supaya dia bisa mendengar dengan baik, memperhatikan. Banyak bocor kok nak? Enggak Oma, macet. Kalau jawabnya begitu ya terima dulu. Jangan ngomong mama nih kok koyong. Tunggu dulu sampai kemudian dia lerem, baru kemudian kita nyampaikan.
Karena kalau kemudian panjenengan bilang sama anak gitu ya, salah satunya dengan kalimat ngomong mbek wong tua itu sing sopan. Nah kita bilang sopan tapi nggak sopan sama orang itu yang lembut gitu, ya, lembut tapi ini kasar. Jadi sulit bagi anak untuk kemudian menerima karena frekuensinya nggak nyambung antara isi dengan cara kita menyampaikan. Maka perlunya resonansi itu begitu, resonansi. Resonansi itu kan menyamakan frekuensi. Jadi kalau kemudian anak pahamnya cara kita menyampaikan, sehingga cerewetnya bunda-bunda ini anugerah Allah buat keluarga, buat suami anugerah, buat anak-anak juga anugerah. Asalkan cerewetnya sholihah, kan begitu. Cerewet sholihah. Cerewet sholihah itu banyak omong tapi berisi, bermakna. Cerewet sholihah itu banyak omong tapi tepat waktu, tepat sasaran, tepat kalimat. Jadi harus berlatih untuk cerewetnya jadi Masya Allah, tipis lagi, alhamdulillah. Berarti Allah mengeluarkan kotoran dari tubuhmu, sehat, ganti sama popok yang bersih. Karena setiap anak itu suka dengan kebersihan, fitrahmu suci, nak wajar. Bahkan kemudian pakai dalil, innallaha yuhibbul mutatahhirina. Allah itu menyukai yang bersih, yang suci, nak sambil ganti popok. Itu cerewet tidak anak pipis langsung astagfirullah, ini kilo mamai masak pipas pipis. Sembuh bapak ini di mana itu pipas pipis. Ini cerewet yang tidak sholihah dan bahaya buat anak. Baik, yang ketiga tinggal 2, yang ketiga tinggal 1. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ujungnya setelah Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Yang pertama apa Bu tadi? Qawlan karimah. Yang kedua qawlan ma'rufa. Yang ketiga qawlan sadida. Sadid menika lurus. Kalau syadid itu kasar, keras. Sadida, qawlan sadida. Kata-kata yang lurus, yang tidak bias makna. Ma, temanku loh ma, kok yakin kalau Tuhan itu 5 misalnya. Maka kalau hal seperti ini harus diluruskan dengan kalimat yang tidak boleh bias makna. Allah itu satu nak, Tuhan itu satu nak. Jangan kemudian ya bergantung orangnya. Bisa jadi 3, bisa 1, bisa 5. Dan kita mengucapkan yang tegas jelas bahwa Allah itu Esa. Kita sampaikan dalam suratul Ikhlas misalnya. Jadi qawlan sadida, kalimat yang tidak bias makna, kalimat yang tidak bersayap untuk hal yang bersifat pokok atau akidah. Tapi Rasul pernah menggunakan kalimat bersayap. Untuk apa? Kalau dalam posisi doror, membahayakan diri, membahayakan keluarga, membahayakan apalagi komunitas, negara. Kadang kalimat doror itu, kalimat bersayap itu boleh. Contoh, Rasul sama Abu Bakar keluar dari Madinah untuk melihat rombongan Abu Sufyan yang akan lewat, untuk mengintai, memastikan. Sampai kemudian ada orang yang ketemu sama Rasulullah, sama Abu Bakar. Dia tahu Muhammad siapa, dia tahu Muhammad Rasulullah, tapi nggak pernah lihat wajahnya. Nggak pernah lihat wajahnya. Maka kemudian laki-laki ini tanya kepada Rasulullah, ya. Ketika ditanya, Anda dari mana? Engkau dari mana? Pertanyaannya, min aina anti? Dari mana? Kamu dari mana? Rasul mengatakan minal mak.
Karena Rasul kalau bilang minal Madinah, minal Yasrib itu langsung ketahuan ini pasti mau nyegat Abu Sufyan rombongan. Rasul menjawabnya minal ma. Minal ma itu artinya dari air. Gimana itu maksudnya? Dikira orang itu minal ma itu dari wilayah atau daerah yang bernama Al-Ma. Padahal Rasul itu maksudnya saya itu dari air saripati tanah, air yang hina. Dari sperma maksudnya. Rasul nggak bilang saya dari Yasrib, kalau dari langsung ketahuan itu. Wah ini mau nyegat Abu Sufyan bisa dilaporkan. Rasul mengatakan minal ma. Dari mana? Dari air. Kan nggak salah Bu, nggak bohong Rasul. Nggak bohong tapi menjadikan orang lain terkecoh pemahamannya. Kenapa? Karena untuk melindungi negara Madinah yang seperti itu boleh. Tapi kalau Anda dengan anak-anak jangan menggunakan kalimat kiasan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap sesuatu. Ya, termasuk tadi tentang Allah ya. Kata teman saya agamanya benar, agama saya juga benar. Oh iya deh, agama itu memang benar menurut pemulanya masing-masing, silakan. Ini menjadi berbahaya sehingga benarnya agama menjadi banyak. Panjenengan harus menyampaikan bahwa inna dina indallahil Islam. Tapi kita menghormati keyakinan orang. Kita menghormati. Kalau mereka ingin monggo, tapi sebenar-benar agama adalah Islam. Harus kita sampaikan, tidak bias, tidak bersayap. Bahaya kalau kemudian bersayap. Nah, semua agama itu baik. Tapi kita memeluk Islam, bahwa itu kan bahaya. Kita menyampaikan, agama yang terbaik, yang terbenar adalah Islam. Tapi tolong hormati keyakinan orang. Hormati keyakinan orang. Kalau dia meyakini itu ya, hormati. Jangan paksa-paksa, jangan olok-olok. Tapi yakinlah bahwa yang paling benar adalah dan seterusnya. Ya. Jadi kalimat yang tidak boleh bersayap untuk hal-hal yang memang bersifat pokok. Jadi ini menyelaraskan frekuensi untuk hal yang pokok itu berarti tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Berikutnya yang terakhir, qaulan baligha, ya, di dalam firman Allah yang termaktub di surah An-Nisa 63. An-Nisa 63. Qaulan apa, Bu? Baligha. Baligh itu apa sih, Bu? Kenapa, Bu? Balighu anni walau ayat. Wis ini aja balighu. Balighu itu apa? Balighu. Tempat menyampaikan pesan. Space. Balik itu sampai. Usianya balik berarti sampai pada batas dia ditaklif, dia menjadi mukallaf, kena taklif hukum. Balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu. Yang menyampaikan mubalik itu penyampai, yang menyampaikan. Jadi balik itu sampai. Qaulan baligha dalam surah An-Nisa 63 ini gunakan kalimat yang jika kita menggunakan kalimat itu lebih mudah nyampe kepada orang yang dituju. Cirinya apa? Efektif, mudah dimengerti. Efektif mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan, mudah dimengerti, kata mawon. Yang kedua, melihat tipikal orang. Ada tipikal orang menikah, mohon maaf Bu nih ya, ada orang itu yang kalau ngomong menikah langsung pada masalah, nggak pakai kembang, nggak pakai bunga, langsung tek. Biasanya jarinya Bu, nanti coba dilihat jarinya Bu ya. Ini dalam fingerprint analisis ya. Kalau jari panjenengan menikah ukiran dari Allahnya itu bulat ini, bunter ini, seperti obat nyamuk. Kemudian di ujung kiri kanannya biasanya ada delta, ada bentuk seperti tiga begini. Biasanya pakai kaca pembesar atau pakai tinta stempel itu. Kita bisa lihat jari kita bentuknya. Tipikal seperti itu biasanya langsung kalau ngomong. Secara umum ya, karena yang bekerja itu neokortex. Dia langsung ngomong biasanya begini, Mbak, jenengan dino iki kok kudune gak cocok toh Mbak mek lambi
langsung Bu. Emang tipikal begitu. Mbak, sandalnya jenengan kok warnanya gak pas loh. Jenengan go tas itu kok gak pantes loh. Ini langsung. Tapi ada tipikal orang yang pakai kembang dulu. Masya Allah, koncoku itu loh. Cantiknya kok gak pernah luntur ya. Tapi seandainya kudungnya jenengan ganti umur lebih pas loh sebenarnya. Nah, ada model begitu. Ada model baru telep. Tapi ada yang Mbak, jenengan kok gak pantas belas. Wajah jenengan kan lonjong, jadi kita bunder. Tapi ada yang kemudian belok-belok dulu baru. Tipikal yang langsung itu kalau zaman sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai Rasul menjuluki beliau itu syadidul lahja atau apa. Jadi beliau itu kalau lahja itu kalau ngomong itu sek sampai Utsman bin Affan itu pernah sakit 2 hari bersebab menerima kalimat Abu Dzar Al-Ghifari yang langsung tak. Pernah jengkel sama Bilal itu langsung bilangnya begini, hei, manggilnya itu, hei anak budak hitam. Ini sahabat yang dikenal alim. Tapi kalau ngomong ceplas, maka kalau kita punya teman yang ceplas-ceplos, jangan kemudian kita mengatakan ngomong kasar. Kadang memang begitu tipikalnya. Tipikalnya itu apa Bu? Kalau kita bilang apa Bu? Maksud saya kalimat seperti itu apa namanya? Caspleng gitu ya. Tas. Oh, tas. Tinggal ngomong langsung tas. Mbak, apa misalnya? Sepatu jenengan warna kayak welek dan seterusnya itu kan. Itu kan bagi orang yang perasa dan peka itu langsung aduh, itu yang coba ini. Tapi kadang nanti tinggalnya begitu. Lah qaulan baligha itu berarti kalau kita menyampaikan, lihat anak kita tipikal yang mana. Lihat pasangan jenengan, suami jenengan tipikalnya. Saya begitu pun, saya belajar istri saya. Saya belajar tipikal istri saya. Dari mulai menikah sampai akhirnya terus. Kemudian ada titik-titik yang kemudian saya belajar begini. Agar supaya Pak qaulan baligha, kalau saya menyampaikan sesuatu sampai pada dia, berarti lihat tipikalnya. Lihat cara dia menerima dan cara dia menyampaikan. Oh, kalau pas begini saya menyampaikan pada istri saya begini nggak cocok. Nah, kalimat yang saya gunakan harus seperti apa? Cuman kadang begini Bu, kadang lebih. Saya itu sudah begitu loh Ustaz, tapi pasangan saya ke saya kok nggak begitu ya. Itu berarti jenengan mendapat kesempatan untuk mendapat pahala sabar. Insya Allah. Sambil gak usah bayangkan wajah suami Bu ya. Baik, itu qaulan baligha dan seterusnya. Masih ada qaulan maisura, kalimat perkataan yang memudahkan, jangan menggunakan kalimat-kalimat sulit ya. Ada qaulan layyina, kalimat Musa kepada Fir'aun, layyin itu lembut, kepada Fir'aun saja lembut, apalagi yang bukan Fir'aun. Baik, itu sudah dirahmati Allah beberapa konsep komunikasi yang bisa kita gunakan agar supaya frekuensinya bisa sama ya, terjadi resonansi antara kita dengan orang yang kita ajak obrol, kita ingin memberikan masukan atau mendakwahkan Quran Sunnah. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bunda monggo. Seandainya di dalam rumah itu ada berbagai agama, ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Kakak adik itu kakak adik kandung. Gimana misalnya yang kakaknya itu minta diantar ke gereja, kita sebagai keluarga diantar, atau setelah pisah rumah masing-masing sudah keluarga, kakaknya yang Kristen itu kalau telepon atau kalau itu pakai assalamualaikum, kita sebagai adiknya yang Muslim itu tidak menjawab, terus nanti bisa jadi itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau di sekedar mengantar monggo, ngantar loh Bu ya. Tidak kemudian mengiringi seseorang masuk ke dalam, melakukan prosesi macam-macam. Sama dengan Gojek. Tiba-tiba kemudian ternyata harus ngantar ke ya
bagian dari hubungan manusiawi saja, tidak ada kaitan dengan membenarkan keyakinan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengucapkan, menjawab, ya, menjawab. Cukuplah bagi kita wa alaika. Cukup. Tanpa kemudian kita mengucapkan waalaikumsalam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, berarti cukup wa alaika. Atau langsung disambut aja, nopo dek, atau nopo mas. Jadi amigdala hijack. Amigdala hijack itu kita cegat alam sadarnya dengan kalimat cepat. Ya. Ketika dia salam, nopo mbak, kabarin, biar. Kalau memberi salam, kita menjawab seperti itu, dia tidak mau pakai salam-salam sampai jawabnya yang sama. Ya diberitahu berarti, harus diberitahu. Artinya harus diberitahu mbak, kalau dalam keyakinan saya itu perintahnya seperti ini. Dan saya tidak berani menyalahi, karena kalau menyalahi konsekuensi saya dengan Allah. Harus diberitahu mbak. Kata bunda ya. Dipeksa terus itu ya. Dia harus diberitahu agar supaya beliau tahu dan saya yakin juga nyaman ketika mengetahui. Kata bunda, Allah alam. Wonten mriki sampun insyaallah. Kelihatan sampun tekluk-tekluk ya. Dan semangat dari awal sampai akhir. Alhamdulillah para bunda dirahmati Allah. Jazakumullah khairan katsira. Kersa mirengaken dengan khusyuk dulu kiranya ada manfaat yang bisa kita petik, panjenengan mendapatkan kebaikan dari awal sampai akhir, dan semoga waktu hari ini menjadi hujah panjenengan kelak di yaumul hisab, menjadi waktu yang akan membela kita semua dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.